Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Andos Nora Eka Putri, SIP MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keuangan Negara. Saya Harfi Pranaldi dengan NIM 2204-2025. Kali ini saya akan membuatkan presentasi video tentang sifat barang publik dan juga implikasi pengelolaannya, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Keuangan Negara. Seperti yang kita lihat judul dari presentasi saya pada hari ini itu tentang sifat barang dan sifat barang publik dan implikasinya pengelolaannya, yang mana di sini ada non eksklusif dan juga non rivalistik. Non eksklusif adalah merupakan suatu barang publik yang mana dapat diakses dan juga digunakan oleh siapapun tanpa batas. Contohnya adalah jalan raya, taman kota, dan juga sistem pertahanan. Yang kedua itu non-rivalistik, yang mana penggunaan barang publik oleh seseorang tidak mengurangi ketersediaan atau manfaat bagi orang lain. Contohnya, semakin banyak orang menggunakan jalan, tidak akan mengurangi manfaat bagi pengguna lain. Namun sama-sama kita lihat dari non-rivalistik ini adalah semakin banyaknya penggunaan jalan, maka seperti yang kita lihat adanya suatu ketimpangan dari beberapa jalan itu yang dapat menghambat dari jalur seseorang menuju suatu kecepatan untuk menuju suatu tujuan, yang mana itu hmm, bertentangan bertentangan dengan menggunakan jalan tidak akan mengurangi manfaat bagi pengguna lain. Nah itu menurut saya. Ketiga itu implikasi. Sifat non eksklusif dan juga non rivalistik menyebabkan barang publik rentan terhadap masalah penggunaan berlebihan atau pengabaian pemeliharaan sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat. Selanjutnya itu eksternalitas dan juga masalah koordinasi. Ada tiga aspek yang perlu kita pahami dalam eksternalitas dan juga masalah koordinasi ini. Yang pertama itu eksternalitas positif, eksternalitas negatif, dan juga masalah koordinasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam eksternalitas positif, penggunaan barang publik dapat memberikan manfaat tambahan bagi pihak lain seperti peningkatan produktivitas akibat infrastruktur investasi yang baik, yang mana memudahkan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dari eksternal positif ini. Selanjutnya yaitu eksternalitas negatif, yang mana penggunaan barang publik juga dapat menimbulkan biaya bagi pihak lain seperti polusi udara dan juga kemacetan lalu lintas. Apalagi kita di kota-kota ini kan banyaknya kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraan Josh Racing, merusak kenyamanan bagi orang lain, dan juga adanya asap-asap dari motor itu mengakibatkan populasi yang sangat besar, menyebabkan populasi meningkat di Indonesia ini, apalagi di kota. Nah, selanjutnya itu masalah koordinasi. Karena sifat non-eksklusif, terjadi masalah koordinasi dalam penggunaan dan juga pemeliharaan barang publik, sehingga diperlukan peran pemerintah. Selanjutnya itu efisiensi ekonomi dan juga keadilan sosial. Efisiensi ekonomi adalah penyediaan barang publik oleh pemerintah harus didasarkan pada pertimbangan ekonomi seperti biaya dan juga pemanfaatan bagi masyarakat tadi. Yang kedua itu adalah keadilan sosial. Namun penyediaan barang publik juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan juga menikmati manfaatnya. Yang ketiga adalah keseimbangan. Mencapai keseimbangan antara efisiensi, ekonomi, dan juga keadilan sosial yang mana merupakan tantangan utama dalam pengelolaan barang publik. Selanjutnya itu tanggung jawab dari pemerintah, itu tentang penyediaan, pengaturan, pembiayaan, dan juga pengawasan. Nah, ketika kita di sini kita lihat dalam penyediaan, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik yang mana dibutuhkan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Selanjutnya itu pembiayaan. Sebuah pembiayaan barang publik berasal dari anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak dan juga sumber pendapatan lainnya. Yang ketiga itu pengaturan. Nah, di sini pemerintah juga berperan dalam mengatur penggunaan barang publik agar terjadi keseimbangan antara efisien dan juga keadilan. Selanjutnya itu pengawasan, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan juga mengawasi
pengelolaan barang publik agar tetap efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu isu-isu pengelolaan barang publik. Ada 3 aspek yang perlu kita pahami dalam isu-isu pengelolaan barang publik ini. Yang pertama itu keterbatasan anggaran, di mana pemerintah seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyediakan pemeliharaan barang publik yang dibutuhkan pada masyarakat. Selanjutnya itu kesenjangan dari akses, di mana distribusi dan juga akses terhadap barang publik yang merata dapat menimbulkan ketidakadilan dan juga ketimpangan sosial. Yang ketiga itu keberlanjutan, di mana pengelolaan barang publik harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan agar dapat menerus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Selanjutnya itu inovasi dalam pengelolaan barang publik. Ada 3 inovasi dalam pengelolaan barang publik. Yang pertama itu kemitraan publik swasta, yang kedua ada teknologi digital, dan yang ketiga ada keterlibatan masyarakat. Kemitraan publik swasta adalah kolaborasi antar pemerintah dan juga sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi dan juga inovasi dalam penyediaan barang dan juga publik. Selanjutnya itu teknologi digital, di mana pemanfaatan teknologi diakses dapat meningkatkan akses, transparansi, dan juga efisiensi pengelolaan barang dan juga publik. Yang ketiga itu keterlibatan masyarakat, di mana partisipasi masyarakat lokal dapat mendorong pengelolaan barang publik yang lebih responsif dan juga berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah masa depan pengelolaan barang publik, di mana ada 4 masa depan pengelolaan barang publik, yaitu efisiensi, di mana penyediaan barang publik yang efisiensi secara biaya dan juga operasional. Yang kedua itu adalah keadilan, di mana akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu keberlanjutan, di mana pengelolaan barang publik yang mempertimbangkan dapat berdampak jangka panjang. Dan yang terakhir adalah inovasi, di mana pemanfaatan teknologi dan strategi baru untuk meningkatkan kinerjanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang sifat barang publik dan juga aplikasi dari pengelolaannya. Kalau ada salah dan tinggal, mohon maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.